Tanggapan karyawan Ciwen yang mengolok-olok Ruben gimana kak? Ah, nyantai ke gua. Gua mau mencampuri apa yang bukan urusan gua. Bang Denny, aku suka video yang di lapas. Thank you. Lu laki-laki, lu jangan nyinyir doang, lu cari kerja dong. Itu laki-laki yang bokek tapi nyinyir itu harusnya diadili. Atau ada diadili di mana ya? Di pengadilan akhirat atau apa? Ada tahu, ada tempe, ikan teri, dan bekerja. Oke. Sekali lagi, yang nyinyir-nyinyir tapi bokeh, bertobatlah kau. Jadi Cici Sarwenda ini lagi diserang netizen guys ya, dan dianggap sombong karena ada video yang beredar dari rekaman atau screen recording pada saat mereka sedang melakukan live gitu ya, sepertinya lagi merespon pertanyaan atau komentar dari netizen begitu. Di sana ada suara atau pernyataan yang diduga keluar dari mulut Cici Sarwenda ini dengan mengatakan uang 200 juta itu apa sih gitu ya. Dan ditambah lagi ada pernyataan yang mengatakan 200 juta itu bisa didapat hanya dengan live setengah jam atau jualan live setengah jam gitu loh. Berapa? 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bunda nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Tapi di sini aku nggak mau bahas soal Sarwendanya atau siapapun itu public figure atau apalah mereka ini. Yang mau aku bahas di sini adalah soal kecenderungan netizen kita ini untuk belanja atau FOMO belanja di akun-akun artis terkenal, di akun idolanya yang udah kaya, udah sultan, udah nggak butuh duit dan udah meremehkan duit bahkan gitu ya. Padahal di luar sana banyak banget akun-akun afiliator pemula, teman-teman kita yang sesama rakyat jelata ini yang butuh banget nih untuk kalian check out di akun mereka, di etalase ataupun di keranjang mereka ya. Sedangkan barang-barang dalam konsep afiliasi seperti ini kan sama aja ya. Kita check out di akun artis terkenal dengan check out di akun kecil, di akun pemula rakyat jelata gitu ya. Itu akan sama aja, barangnya kita terima dikirim dari perusahaan yang sama atau produsen yang sama, bahkan ongkirnya sama, diskonnya pun sama ya. Sedangkan impact atau pengaruhnya jauh berbeda guys ya. Kita belanja di orang yang sedang berjualan atau berafiliasi ini untuk menyambung hidup, berbeda dengan orang untuk memperkaya diri atau untuk flexing ya. Tapi aku nggak melarang ya kalian mau check out di idola kalian sebagai bentuk support dan terserah kalian juga, tapi ada baiknya berbagi lah gitu guys ya. Kadang check out di artis, kadang check out di rakyat jelata juga. Tapi ini hanya sekedar opini atau anjuran aja guys ya, jadi terserah kalian, balik lagi ke pribadi masing-masing. Duit-duit kalian silakan mau belanja dimanapun, jangan kan cuma belanja di artis-artisan Indonesia gitu ya. Mau kalian belanja di artis internasional juga, mau check out di akunnya Kylie Jenner juga silakan ya. Gio sentil netizen, disebut CEO pengangguran. Ada yang bilang gua nggak mampu beli rumah. Istana Presiden pun mampu gua beli. Istana Presiden memang nggak dijual dan nggak bisa dibeli. Jadi jangan menyebutkan hal yang nggak dijual dan nggak bisa lu beli. Gua nggak perlu tunjukin harta kekayaan gua. Itu namanya pamer. Ya apa yang harus ditunjukin? Memang nggak ada hartanya. Hai guys, berita kali ini datang dari Gio, pacar dari Sarwenda yang dipertanyakan status CEO-nya dan dibilang mau kondo oleh para netizen. Akhirnya Onyo memberikan saran kepada pacar Sarwenda tersebut. Berkas lengkapnya nonton video sampai habis. PT Atmal kalian bisa cek aja ya, itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kalian bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Anak cowok ya, mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini bukan itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu.
Konyo mungkin sebagai anak, maaf gitu ya, sebagai anak setua ada nggak sih keinginan untuk mengenai ayah sama bunda gitu biar damai gitu, biar nggak Kalau untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banget. Aku kan cuma karena emang banyak juga yang nge ke aku tentang video-video ayah sama bunda, komen-komenannya gitu yang lagi ramai sekarang. Aku cuma ngomong kayak tadi aku mendingan sebagai pasangan bunda bikin rumah baru untuk bunda biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah, dan juga itu kan rumah ayah. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur gitu. Untuk pesan mungkin terakhir ya dari saya gitu, pesan tuh Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang nggak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Menurut saya, ini bukannya Sarwendah yang nggak berterima kasih lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anaknya. Hebat ya si Koko ini. Dramatis sekali, berkobar-kobar suaranya. Tapi gini ya Kok, perlu yang Koko ingat. Jika memang Ruben itu harus bertanggung jawab, kan selama ini ngasih biaya untuk anak-anaknya. Hanya 6 bulan saja yang tidak diberikan uang, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu juga ada alasannya, karena dia katanya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dipersulitlah katanya seperti itu. Karena apa? Karena secara psikologis, anak memang harus dan sepatutnya diasuh oleh ibunya. Oke? Di bawah usia 12 tahun, anak itu wajib di bawah naungan pengasuhan ibunya. Nah, apabila ibu tersebut tidak jiwa, sehat fisik dan jasmaninya, mentalnya juga, lalu dia tidak berselingkuh, lalu ada hal-hal lain yang memang dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa, narkoba atau minuman keras dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak mental si anak tersebut. Terus banyak lagi deh urutan-urutannya. Ini kalau saya lihat ya dari aturan perkawinan ini, saya tidak membela Ruben ya. Ruben juga punya titik kesabaran. Ada yang kita lihat secara kasat mata di mana-mana Sarwenda itu mempertontonkan kemesraan dengan pasangan barunya yang sekarang, dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga, ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan. Tapi mereka juga punya ada satu kebenaran. Hal yang dilihat oleh Ruben mungkin melihat dari secara kasat mata. Loh, ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia. Gitu. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh guys. Sekaya apa sih orang? Yuk kita bicara lagi secara hukumnya. Lihat lagi bagaimana persyaratan perceraian dia. Apakah ada harus membayar 200 juta per bulan atau bagaimana? Ya, jadi ini tidak sembarangan gitu loh. Mungkin saja 200 juta itu hanya kerelaan dia, tapi tidak ditulis secara hukum. Harusnya kalau melihat dari kasat mata, masalah hukum itu yang harus disampaikan di masalah perceraian waktu itu gitu loh. Kan ada tertera, dia ada kewajiban sebagai suami harus memberikan biaya tunjangan untuk anaknya berapa gitu. Nah, itu harus tercatat itu gitu loh. Jadi nggak bisa orang ditekan harus bayar 200 juta per bulan gitu loh. Itu memberatkan orang dong. 200 juta itu gede loh. Ya kan? Orang mau makan aja susah. Ini kok minta 200 juta per bulan. Apakah ada secara hukumnya? Nah, gitu. Kalau tercatat secara hukumnya, baru boleh disalahkan Rubennya. Seperti itu. Ya kok ya? Oke? Kita bukan buzzer ya guys, tapi kita meluruskan mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Sarwenda nggak semuanya salah juga guys, ada benarnya, tapi kita harus melihat seperti apa konteks permasalahannya. Oke, jadi sudahlah, turunkan ego kalian agar kita sama-sama mensehatkan dan mensejahterakan mentalnya anak-anaknya. Seperti itu, setuju nggak? Saya sampaikan sama kalian, please jangan terbawa dan tergoreng apapun yang ada di dalam sosial media. Bagaimanapun juga saya selalu berbicara masalah ini karena menyangkut kesehatan mental anak-anaknya Ruben dan Sarwenda. Hanya itu saja ya, please jangan jadi polemik lah.
gitu. Karena kasihan, jejak digital tuh nggak bisa dihapus loh guys. Jadi tolong ya, ingat-ingat baik-baik. Jangan sampai hal ini merugikan anak-anaknya mereka gitu loh. Kalau mereka sudah pada gede-gede lah, mereka tahu memilih hidupnya yang mana yang patut buat dia kerjakan atau patut yang dia lakukan. Setuju nggak sih guys? Nah coba ya, kita diskusi di sini ya. Oke, salam. 100 juta itu adalah buat anak-anaknya doang. Ya, ini adalah kewajiban seorang ayah untuk anak-anaknya dan bahkan dalam sistem reimburse. Dan kalau misalnya Ruben gak memberikan duit ini kepada Sarwenda, ini ya bahkan akan menjadi masalah legal dan juga masalah moral, tidak bertanggung jawab. Ini justru adalah wanita teguh, yang wanita kuat, yang berprinsip. Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Ruben Onsu kan duitnya dikabarkan ratusan miliar. Kenapa asetnya diberikan kepada Sarwenda semua bermasalah?